warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wa khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jamaah salat fardu subuh Masjid Agung Kabupaten Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara kami di mana saja berada yang dirahmati Allah. Di subuh yang berkah ini kita akan sama-sama mengambil pelajaran teladan dari orang-orang soleh, yaitu seorang wanita solihah. Di subuh ini kita akan mengambil atau melihat, kita beriktibar, bertauladan dengan wanita-wanita solihah. Kebanyakan laki-laki, cuman wanita-wanita solihah juga ada. Jadi kita insyaallah pada pagi hari ini, subuh ini, kita akan mengambil dari tiga wanita solehah, hikmah-hikmah dari mereka ini. Namun sebelumnya kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in, kepada para awliya wa syuhada wa shalihin wal masyayikh, khususan Abu Yasid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Abu Yasid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani. Amaddanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yasid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani fi kitab al-Mukhtar min kalamil akhyar. Ummu Hassan al-Kufiyah radhiyallahu taala anhu, ada seorang wanita salihah, namanya, panggilannya, kunyahnya Ummu Hassan al-Kufiyah, yaitu beliau ini penduduk Kufah dekat Baghdad, ya. Baghdad ada Kufah, ada Basrah. Ummul Hasan al-Kufiyah dzukirat fil kawakib min at-tabaqah ats-tsaniyah. Beliau ini termasuk tingkatan yang kedua, disebutkan di dalam kitab Kawakib. Tingkatan apa? Kawakib itu kitab menyebutkan tentang orang-orang saleh. Wa qala kanat dzatu ijtihadin wa ibadatin wa wara'in wa tasawufin wa zahadah. Jadi Ummu Hassan ini adalah seorang wanita yang sangat kuat ibadahnya, ijtihadnya luar biasa, wa ibadah. Kemudian wara ini menjaga diri dari hal-hal yang subhat, apalagi yang haram, yang tidak berguna atau yang mubah tetapi bisa menyeret kepada hal-hal yang haram. Wara wa tasawuf wa zahadah, ya, juga ahli tasawuf dan zuhud. Wa kana Sufyan ats-Tsauri wa Ibnu Mubarak
wa ghairuhum ma yazurunaha. Jadi imam-imam pada waktu orang-orang besar, ulama-ulamanya di antaranya Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Ibnu Mubarak ini berziarah ke wanita tersebut, Ummu Hassan. Istimewa ini wanita ini. Qala Ibnu Mubarak, zakara Sufyan imra'atan bil Kufah yuqalu laha Ummu Hassan. Jadi Imam Ibnu Mubarak dan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini satu kurun hidupnya. Jadi Imam Ibnu Mubarak berkata, jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri bercerita tentang seorang wanita di Kufah, yuqalu laha Ummu Hassan, yang orang nyebut dia ini dipanggil dengan Ummu Hassan. Fadakhalna baitaha falam nara fiha syai'an ghaira qit'ati hasirin khalaqin. Kata Imam Ibnu Mubarak, ini dan Imam Sufyan, ceritanya Imam Sufyan, katanya kami masuk ke rumahnya Ummu Hassan. Falam nara fiha syai'an ghaira qit'ati hasirin khalaq. Kami tidak melihat apapun di dalam rumah itu kecuali selembar tikar yang basah. Masuk ke rumah tak ada apa-apanya, lapang. Cuma di rumah itu ada sepotong tikar, tikarnya pun basah. Faqala Ats-Tsauri, ketika melihat itu Imam Sufyan Ats-Tsauri dengan Imam Ibnu Mubarak, ini imam besar sampai hari ini, namanya Imam Ibnu Mubarak, Imam Sufyan Ats-Tsauri itu termasuk ulama besar. Jadi kata Imam Sufyan Ats-Tsauri kepada si Ummu Hassan, "Lau katabti raq'atan ila ba'di bani a'mamik liyughayyiru min su'i halik." Kata Imam Sufyan, coba engkau menulislah suatu surat kepada sebagian daripada anak-anak paman-pamanmu. Maksudnya untuk kirimlah engkau, cobalah engkau nulis surat ke sepupu-sepupu engkau tuh, anak-anaknya paman engkau, tulis suratlah liyughayyiru min su'i halik, supaya mereka ini merubah keadaanmu nih. Kasihan betul, rumah di dalam tak ada apa-apanya, cuman tikar satu potong basah lagi pada waktu itu. Jadi Imam Sufyan ini prihatin lah, cobalah kau minta tolong dengan saudara-saudaramu untuk merubah nasibmu seperti ini keadaanmu. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, faqalat ya Sufyan qad kunta fi aini a'zam wa fi qalbi akbar. Kata si Ummu Hassan, wahai Sufyan, selama ini menurutku engkau ini seorang yang agung, orang yang agung, wa fi qalbi akbar, dan di dalam hatiku ini selama ini engkau ini seorang ulama yang besar, orang hebat selama ini di dalam hatiku ini, menurut aku ini engkau nih, kata si Ummu Hassan. Jadi ini ma as'alud dunya man yaqdiru 'alaiha. Jadi maksudnya begini, kamu kok nyuruh aku macam gini? Selama ini aku anggap ini kau ini orang hebat, orang besar, ulama besar. Masa kau suruh aku macam gitu? Kata si Ummu Hassan, sungguh aku tidak meminta dunia kepada yang memilikinya, yang mampu untuk memberikannya, wa yamlikuha, dan yang memilikinya, wa yahkumu fiha, dan yang menghukumi dunia tersebut. Maksudnya apa? Aku nih ya Sufyan, aku nih lo tak minta dunia sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah ni yang punya dunia, Allah ni yang ngatur semuanya, yang bisa memberikan dunia kepadaku. Aku ni tak minta dunia sama Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa asalu man la yaqdiru wa la yaqdi wa la yahkumu fiha? Bagaimana mungkin aku ni kok nak minta dengan orang yang tidak mampu untuk memberikan dunia itu, orang yang tidak bisa menunaikan dan tidak menghukumi terhadap dunia ini? Macam mana mungkin? Aku dengan yang punya aja aku tak minta, apalagi dengan orang yang tak punya, yang tidak mampu. Allah yang mampu untuk berikan aku aja tak minta. Allah yang punya dunia, aku aja tak minta sama Allah. Kau suruh aku minta sama orang yang tak memiliki dunia, yang tak bisa menguasai dunia. Kata si Ummu Hasan, ya Sufyan, wallahi ma uhibbu ayati alayya waqtun wa ana mutasaghilatun fihi anillahi bighairillah. Wahai Sufyan, ini Sufyan ulama besar gitu kan, demi Allah, aku tidak suka apabila datang padaku satu waktu dan aku tersibukkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya aku ni lebih sibuk ngurusin yang lain daripada aku bersibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya apa? Kalau aku ni punya dunia Sufyan, nanti akan datang satu waktunya aku lebih sibuk dengan dunia, aku meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Aku tak suka waktu itu. Jadi aku ingin selalu menyibukkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak suka ada satu waktu yang mana aku tersibukkan oleh hal lain, aku meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah dinomor duakan sibuk. Nak gini sibuklah, nak gini ada acara, nak gini ada masalah, nak gini nak ini penat, nak ini. Jadi ibadah ini untuk kalau tak penat, untuk kalau tak sibuk, untuk kalau tak galau. Terus kapan ibadahnya? Nak pengajian, kalau tak ada acara baru pergi, kalau tak penat baru pergi, kalau tak sibuk baru pergi, kalau tak nak istirahat baru pergi. Terus kapan perginya? Jadi mestinya orang itu tersibukkan dengan sesuatu urusan-urusan akhirat, bukan untuk akhirat ini. Kalau dia tak sibuk dengan urusan dunia, tak ada acara dengan urusan dunia, baru dia ngambil akhirat. Akhirat bikin sampingan, gitulah. Ngapa tak pergi? Aduh, aku sibuk lah, kenapa tak pergi? Kemarin ni ada acara ni. Ya sudah. Jadi urusan akhirat untuk nomor 2, urusan dunia nomor 1. Sebab Ummul Hasan katanya, aku nggak suka kalau aku nanti punya dunia, nanti akan datang satu waktu aku tersibukkan oleh sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu dunia tersebut, dan aku meninggalkan Allah, menomorduakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak suka. Qala, kata Imam Ibnu Mubarak, fa balagani anna Sufyana tazawwaja biha. Kata Imam Ibnu Mubarak, setelah itu kemudian ya sudah ziarah. Imam Ibnu Mubarak sama Imam Sufyan Ats-Tsauri ini kawan ya. Kata Imam Ibnu Mubarak, terus setelah itu saya ini dengar kabar. Dengar kabar apa? Dengar kabar bahwa Imam Sufyan Ats-Tsauri menikahi Ummu Hasan. Dinikah dia wanita nih, wanita soleha, tak suka dunia. Masya Allah. Tengok kalau kita lihat wanita zaman sekarang macam mana, bedaknya aja besusun, apalagi panci itu besusun, apa entah semuanya besusun, baju lagi di lemari besusun. Banyak urusan dunia ini, gelang besusun, cincin besusun. Telinga ini cuma 2, tapi antingnya berapa pasang tah? Hanya sandal kaki cuma 2, tapi sandalnya berapa pasang? Tas
Cuma sangkut sini aja cukup, tapi lemari itu isinya tas ini, model ini, model ini, model itu diikut. Cinta dunia namanya. Jadi Ummu Hasan ini seorang wanita salehah luar biasa, ya, orang yang zuhud, sampai saking dia itu tidak mau dunia itu mengganggu hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saking zuhudnya, saking dia nih pokoknya lebih cinta akhirat, tak mau dia minta dunia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita doa awal sampai akhir minta dunia semua. Ya Allah, mudahkan ini, mudahkan ini, ini dunia semua diminta. Masya Allah, dia tak mau dia minta dunia. Nomor satu. Kemudian ada ini, jadi istrinya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tengoklah, Imam Sufyan Ats-Tsauri dia punya seorang istri salihah macam ini. Kalau lah punya istri macam gini, senang hati suami, tak minta apa-apa. Tak minta apa-apa, ini minta itu, tak habis-habis. Ini istri salihah. Kemudian yang kedua ini ada seorang wanita lagi, Ummu Sufyan Ats-Tsauri. Kalau tadi itu istrinya Imam Sufyan Ats-Tsauri, sekarang ada seorang wanita yaitu ibunya Imam Sufyan Ats-Tsauri sendiri. Itu juga orang salihah. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri bertuah dia, mamanya salihah, istrinya juga salihah. Karena kalau tak salihah ini bikin pusing. Istri tak salihah ini bikin pusing. 7 keliling, bukan 7 keliling, 70 keliling. Ummu Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Imam Sufyan, ibunya Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anha. Qalat lahu ya bunayya utlubul ilma wa ana akfika bimi'zali. Ibunya Imam Sufyan Ats-Tsauri dia bilang dengan Sufyan Ats-Tsauri, ya bunayya, wei anakku, utlubul ilma, kau pergilah ngaji sana nak, pergilah ngaji kau, carilah ilmu nak. Wa ana akfika bimi'zali, aku akan mencukupi semua kebutuhanmu nanti ketika kau ngaji dengan alat tenunku ini. Jadi ibunya Imam Sufyan Ats-Tsauri itu ulama besar. Itu ibunya seorang tukang tenun kain. Satu biji benang tuh taruhkan, set, ambil lagi satu biji benang. Itu katanya, kau pergilah nak ngaji nak, pergilah kau mondok nak, maka aku, maksudnya ibunya ini, aku akan mencukupimu dengan alat tenunku ini nak, pergilah kau ngaji. Itu mama solihah. Ada sekarang ini mama ini aneh, anaknya nak pergi ngaji, janganlah, kasihan masih kecil gini, dan nak cari ilmu agama kadang tak dibolehkan, sama mamanya tak ngasih. Masya Allah, ada seorang supir angkot, pas saya naik ini curhat katanya, macam mana ya anak saya ini, dikuat nak kepengin nak mondok, tapi mamanya tak kasih katanya. Mamanya tak kasih, mamanya kepengin dia jadi ini, tak kasih mondok. Aduh, padahal luar biasa anak itu, dia punya kemauan sendiri yang kuat untuk menuntut ilmu. Ini Imam Sufyan, ada sekarang mama ini nak ditunggu anaknya aja, mama anaknya dipondokkan, nangis tak habis-habis, hanya rindu tak tahan, baliklah nak, baliklah nak, tak usah mondok lagi nak, balik. Mau jadi apa anak, suruh jadi kuli sampai mati anaknya balik. Jadi ya bunayya utlubul ilma wa ana akfika bimi'zali, ini ibu yang luar biasa. Kau pergilah mondok sana nak, belajarlah nak, maka akan mencukupimu dengan alat tenunku ini. Ini ibu yang bagus. Jadi dia bekerja untuk membiayai anaknya tuh belajar, tak rugi, tak sayang. Itu namanya ibu yang memperhatikan pendidikan anaknya. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri menjadi seorang imam yang besar. Kalau cobalah ibunya Imam Sufyan, kau tak usah mondok anak, mana ada dia namanya sampai di sini, tak sampai namanya. Dia tidak disebutkan ya di dalam kitab-kitab Imam Sufyan Ats-Tsauri ini. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini ma'ruf sudah.
Kalaulah umpamanya dulu kau tak samondo aja nak cari ikan aja nak sana nak mancing, nelayan, tanam jauh jadi buruh saja, jadi kuli saja di PT di mana, tak usah mondok cari duit yang banyak, tak akan namanya tertulis daripada kelompoknya para ulama, enggak akan. Siapa yang disebut orang-orang zaman dulu sampai namanya zaman sekarang? Para ulama, karena ilmu. Para ulama lah yang namanya itu awet sekian ribu tahun yang lalu tapi masih disebut sampai hari ini. Itu mereka para ulama, karena apa? Berkah, mau belajar gitu. Bukan orang yang kaya-kaya dulu banyak, yang kelas-kelasnya bawah-bawahnya Haman, bawahnya Fir'aun banyak, tak ada orang tahu namanya sampai sekarang. Fir'aun, Haman itu karena disebutkan, dikisahkan di dalam Al-Quran. Mulai zaman Rasulullah dulu, orang-orang banyak yang kaya-kaya, sampai zaman sekarang tidak disebut namanya sama sekali. Yang nanggung-nanggung tadi, ketua yang degil sekali macam Abu Jahal, itu terkenal sekalian degil. Yang nanggung-nanggung cinta dunia jadi orang kaya, tapi tak disebut namanya sampai hari ini, tak sampai. Tapi kalau orang itu solehah, berilmu, soleh berilmu, namanya akan selalu dikenang sampai kapanpun. Wa qala lahu ya bunayya idza katabta asyrata ahrufin fandur hal tara fi nafsika ziyadatan fi masyik wa hilmik wa waqarik fa illam tara dhalika fa'lam annahu yadurruka wa la yanfa'uk. Wahai anakku, kalau engkau menulis 10 huruf, lihatlah. Hal tara fi nafsika ziyada fi masyik, apakah kau melihat ada tambahan perilaku yang bagus di dalam dirimu? Wa hilmik wa waqarik, jadi apakah ada tambahan ketenanganmu, ketentramanmu dari perilakumu itu tambah bagus nak? Kalau kau nulis 10 huruf itu ada tak tambahan tuh nak? Adabmu tambah bagus nak? Jadi orang yang lebih tenang orangnya. Wa illam tara dzalik fa'lam annahu yadurruka wa la yanfa'uk. Kalau engkau tidak melihat hal tersebut, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya yang kau tulis itu akan memudaratimu dan tidak akan berguna bagi manusia. Ilmu yang tidak bermanfaat, cuma sekedar ngumpulin maklumat, tetapi perilaku tetap. Kata ibunya Imam sebenarnya 10 huruf aja bertambah ilmumu itu, 10 huruf bertambah, perilakumu harus tambah baik. Kalau perilakumu nggak tambah baik, itu berarti tak bermanfaat, berbahaya bagimu nak. Sekarang ini masalah, masya Allah, ngumpulin data itu paling mudah, ngapalin maklumat itu gampang. Tapi macam mana mengaplikasikan di dalam diri susah. Berbicara apa, masya Allah. Allahumma rzuqna ilman nafi'at wa amalan salihah. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, jangan tak bermanfaat, dan amal yang diterima, amal yang saleh. Fa illam tara dzalika annahu yadurruka wa la yanfa'uk. Terakhir, wanita soleh yang terakhir, Ukhtu Fudail bin Abdul Wahhab radhiyallahu taala anha. Ukhtu Fudail bin Abdul Wahhab radhiyallahu taala anha qalat, al-akhiratu aqrabu minad dunya. Kata beliau, wanita soleh satu ini, saudaranya Fudail bin Abdul Wahhab, kata beliau, akhirat itu lebih dekat daripada dunia. Akhirat itu lebih dekat daripada dunia. Ini dunia ini nampak nih, ada. Tapi kata beliau, akhirat itu lebih dekat daripada dunia. Kok bisa? Yahumur rajulu bi talabi dunya fa yunsi'u safaron fihi ta'abu badani wa infaqu malih wa la'allahu la yanalu bughiyatahu. Ada seorang itu kalau kepengin mencari dunia, kenapa katanya kok akhirat itu lebih dekat? Nah, maksudnya begini, realitanya gimana?
Seseorang itu kalau kepingin mencari dunia, dia harus melakukan satu perjalanan safar. Nak pergi nak cari dunia kemana? Aku nak kerja di sana, di sana, di sana. Nak jualan ini, pergi ke sana, pergi. Dia harus berjalan, melakukan satu perjalanan. Kalau orang nak cari dunia tuh, fihi ta'abu badani, dan di situ ada kepenatan, keletihan badan. Orang kalau nak cari dunia harus capek. Pergi ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana. Harus capek. Bain vakum mali, dan mengeluarkan duit. Orang nak cari dunia, mengeluarkan duit lah. Pergi ke sana, modalnya berapa, ininya berapa. Itu pakai duit. Orang nak cari dunia itu pakai duit. Modal ini dan sebagainya. Sampai tak punya duit, minjam di bank, akhirnya terlilit hutang, kacau sendiri, tak bisa bayar bunganya, tak bisa bayar hutangnya, selesai. Orang nak cari dunia itu harus menginfakkan hartanya. Wala alaulaya lu tahu, dan bisa jadi dia dah pernah mengeluarkan hartanya, ya, dan dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu dunia tuh. Itu dunia. Berapa banyak orang yang dah menghabiskan duit, berapa banyak yang orang dah berusaha untuk mencari dunia ini, tapi ternyata pailit, nggak dapat apa-apa. Wa yatlubul akhirata fa muntaha talabi fi husni niyatik, fi husni niyati. Sedangkan seseorang itu kalau dia mau mencari akhirat, maka dia akan mendapatkannya di dalam bagusnya niatnya. Min ghairi ayun syi'a safaran, tanpa dia harus pergi kemana-mana. Kalau orang nak cari akhirat, cukup di hatinya saja. Maksudnya apa? Di awal dari niatnya yang bagus, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berawal dari situ. Tak perlu dia pergi kemana, safar kemana, ngeluarkan duit. Tak. Hatinya dia cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul bertobat, ya, hijrah. Itu cukup dia duduk bertaubat kepada Allah Subhanahu. Berawal dimulai dari hatinya. Min ghairi ayun safaran, tanpa dia harus pergi kemana-mana melakukan safar. Ayun fiqo amalan, tanpa dia harus mengeluarkan duit. Orang nak taubat gratis, tak ada bayar. Enggak ada kau nak taubat, beli surat nih 5 juta baru kau dosamu kau diampuni. Enggak ada. Kalau nak taubat sudah kau duduk, kau hatimu kau pasrahkan sama Allah, kau taubat menyesal lillahi ta'ala taubatan nasuha, selesai, gratis taubat itu. Jadi tidak perlu, orang nak taubat tak perlu bayar itu. Jadi makanya akhirat itu lebih dekat. Min ghairi ayun sisa pada ayun fi qamalan, tak perlu menginfakkan duit. Au yut'iba badanan, tak perlu juga kau capek-capek pergi kemana, kau nak pergi mana kau ni? Aku nak taubat lah. Ngapa jauh-jauh tobat? Kau duduk sini kau tobat bisa. Ini tak nak pergi kemana, pergi jauh. Aku nak pergi pucuk gunung sana, pergi tengah laut sana, nak pergi mana? Nak apa? Tobat. Penat-penat nak tobat sini kau bisa tobat. Dari hatimu saja kau bisa tobat. Tak perlu capek-capek. Mawa ila ayajma ala ta'atillah. Orang tu kalau nak akhirat itu cukuplah dia melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faidah huwa qad adraka ma indallah, maka dia akan mendapatkan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.